Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Malam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Profesor Thomas Jamaluddin MSc selaku pemateri webinar pada malam ini. Yang kami hormati Muhammad Zaka Ardiansyah atau Gus Zaka selaku pembina Jember Astronomy Club. Yang kami hormati Nelly Nur Ayu Muharromah selaku Ketua Jember Astronomy Club. Yang kami hormati Rohmatul Umaroh selaku Ketua Vokalis Jatim, serta peserta BBJ dan panitia yang berbahagia. Merupakan anugerah yang tiada terhingga, tentunya dilimpahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Sehingga pada kesempatan hari ini, Kamis tanggal 29 Februari 2024, kita dapat bersuasapa dalam rangkaian acara webinar Belajar Bareng Jastro dengan tema Tahun Kabisat Harmoni Pergerakan Langit. Senang sekali saya Naili Afkarina dapat membawakan acara pada malam hari ini. Baik para hadirin yang saya hormati, sebelum memulai acara, kami akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, sambutan-sambutan. Acara yang ketiga, pemaparan materi. Acara yang keempat, dokumentasi. Dan yang terakhir, penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Jastro. Kepada Nelly Nur Ayu Muharromah, disilakan. Oke, mohon maaf, apakah suara saya terdengar? Dengar, Pak. Sudah terdengar jelas ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya ya, saya masih tidak bisa menggunakan virtual background karena adanya sedikit masalah dalam kamera saya begitu. Saya mulai untuk sambutannya. Yang terhormat Profesor Thomas Jamaluddin selaku pemateri pada acara seminar malam ini. Yang terhormat kepada Mbak Rohmatul Umaroh selaku Ketua Vokalis Forum Komunikasi Astronomi Lintas Jawa Timur. Dan juga yang terhormat kepada Bapak Muhammad Zaka Ardiansyah selaku pembina Jastro, serta Bapak Ibu, teman-teman peserta seminar online yang berbahagia pada malam hari ini. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan kali ini saya pribadi selaku Ketua
Jember Astronomy Club mengucapkan selamat datang kepada peserta seminar online, dan saya juga mengucapkan terima kasih kehadiran Bapak Ibu serta teman-teman semuanya. Dengan adanya kehadiran kalian ini membuktikan bahwa dukungan luar biasa bagi kami selaku penyelenggara seminar online pada malam hari ini. Nah, dalam kesempatan kali ini juga izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit komunitas kami. Nah, kami ini merupakan komunitas Jember Astronomy Club atau biasa dikenal Jastro, yang merupakan komunitas astronomi yang basisnya berada di daerah Kabupaten Jember. Nah, Jastro sendiri sudah berdiri semenjak tahun 2015 dan alhamdulillah berkembang sampai saat ini, di mana Jastro ini memiliki anggota yang tidak hanya anggota mahasiswa dari kalangan mahasiswa ataupun siswa, tapi anggota kami secara umum. Jadi ada yang pekerja umum atau ibu rumah tangga dan lain sebagainya. Jadi tidak berpusat kepada mahasiswa saja, begitu. Kemudian Jastro sendiri ini memiliki beberapa divisi, berbagai divisi dan juga berbagai program kerja. Nah, salah satunya yaitu program kerja belajar bareng Jastro atau biasa disingkat dengan BBJ. Nah, BBJ ini merupakan program kerja yang tujuannya itu untuk membuat anggota Jastro bisa mengupgrade diri atau menambahkan wawasan tentang keastronomiannya. Nah, BBJ sendiri ini biasanya kita laksanakan secara internal saja, jadi internal anggota Jastro saja. Namun dengan adanya momentum tahun Kabisat di tahun ini, akhirnya kami memutuskan untuk program BBJ ini bisa dilaksanakan secara eksternal sehingga memberikan atau membagikan wawasan kepada masyarakat umum, ya, begitu. Jadi latar belakang tujuan kami untuk melaksanakan seminar online ini dengan pemateri yang sudah luar biasa, expert di bidangnya, yaitu Prof. Thomas, sehingga kami berharap dengan adanya seminar ini bisa memberikan manfaat yang besar untuk Bapak Ibu serta teman-teman pecinta astronomi di seluruh Indonesia, karena kegiatan ini tidak hanya mencakup di Jawa Timur saja, melainkan seluruh Indonesia. Dan kami juga sangat terkejut banyak sekali peserta yang mendaftar dalam acara ini. Kami juga tidak banyak berekspektasi sebenarnya, tapi dengan adanya peserta yang mendaftar sekitar 190-an, nah ini membuktikan bahwa banyak masyarakat di luar sana yang sangat tertarik dengan dunia astronomi, begitu. Nah, mungkin itu saja sedikit sambutan dari saya. Selamat menikmati para peserta semuanya. Semoga semoga acara ini bisa berdampak baik bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Mbak MC. Baik, diucapkan terima kasih kepada Nelly Nur Ayu Muharromah selaku Ketua Jember Astronomy Club. Selanjutnya, sambutan yang kedua akan disampaikan oleh pembina Jastro kepada Gus Zaka, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf, apakah suaranya terdengar? Karena sedang di Dengar. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Shallallahu wassalamu ala rasulillah wa barakatuh. Pada yang terhormat Profesor Thomas Zamaluddin, pada yang hormat rekan-rekan pengurus Jastro dan seluruh peserta webinar yang hadir pada malam hari ini.
yang turut berpartisipasi dalam webinar yang diselenggarakan Jastro sebagai puncak dari kegiatan belajar bareng Jastro. Alhamdulillah di acara malam ini kita bisa bersama-sama menyaksikan bagaimana sebuah komunitas astronomi amatir di tingkat kabupaten yang selama ini beraktivitas secara lokal dan secara berkolaborasi seprovinsi Jawa Timur hari ini bisa sharing dan belajar bareng dengan tokoh astronomi yang sangat kita hormati, yakni Prof. Thomas. Kesempatan yang langka, yang luar biasa yang diberikan oleh Prof. Thomas ini, mari kita bersama-sama manfaatkan untuk belajar bareng eh, bersama-sama dengan teman Jastro, mumpung momentumnya tahun ini kebetulan kita di tahun Kabisat dan berada di penghujung bulan Februari. Selamat dan sukses serta terima kasih khususnya untuk Prof. Thomas telah bersedia untuk membimbing kami dan bersedia meluangkan waktu untuk memberikan ilmunya kepada kami. Semoga momentum webinar ini menjadikan ilmu astronomi tidak lagi menjadi ilmu yang hanya dienyam oleh para mahasiswa di perguruan tinggi, namun juga bisa dinikmati oleh masyarakat awam. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, diucapkan terima kasih kepada Gus Zaka selaku pembina Jember Astronomy Club. Selanjutnya, sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Ketua Vokalis Jatim kepada Umaroh, Rohmatul Umaroh, disilakan. Terima kasih atas kesempatannya Mbak Naili Afkarina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada teman-teman yang hari ini mengikuti belajar bareng Jastro. Terima kasih atas kehadirannya juga partisipasinya bersama dengan Jastro untuk mengikuti kegiatan belajar berupa webinar belajar bareng Jastro ini. Saya mengucapkan terima kasih karena antusiasnya, juga kehadirannya dari Bapak Ibu, juga teman-teman sekalian. Semoga apa yang kita dapatkan nanti dari Prof. Thomas dapat bermanfaat bagi kita semua, sehingga menambah keilmuan kita untuk memahami bidang sains astronomi. Apabila terdapat salah kata ataupun hal yang kurang berkenan, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, diucapkan terima kasih kepada Rohmatul Umaroh selaku Ketua Vokalis Jatim. Acara yang keempat yaitu pemaparan materi dilanjutkan dengan diskusi tanya-jawab yang akan dipandu oleh Biru Melati selaku moderator. Kepada yang bersangkutan disilakan. Baik, terima kasih Mbak Naili Afkarina. Tapi sebelumnya mohon maaf, sebelumnya mungkin ada kesalahan teknis bahwa yang jadi moderator malam ini adalah, perkenalkan, saya Muhammad Fajri Holidizain, biasa dipanggil Fajri. Sebelumnya saya pastikan terlebih dahulu apakah saya dapat terdengar jelas oleh teman-teman semua. Jelas. Baiklah, terima kasih. Perlu diketahui sebelumnya oleh teman-teman semua bahwasanya kegiatan belajar bareng Jastro ini, sebagaimana dijelaskan oleh Mbak Nelly, merupakan kegiatan rutin yang diadakan satu kali setiap 1 bulan oleh Astronomy Club, namun tidak
terbuka untuk umum. Biasanya kami melaksanakan kegiatan belajar bareng Jastro ini hanya untuk terbatas pada anggota Jember Astronomy Club saja. Dan sebagai upaya apa yang telah kami diskusikan sebelumnya dapat disebarkan dan dapat bermanfaat juga kepada masyarakat luas, maka salah satu upaya yang kami lakukan adalah mengadakan seminar atau webinar yang dikhususkan untuk seluruh masyarakat Indonesia, tidak terbatas terhadap golongan atau suku apapun, semua dapat bergabung dan kami terima dengan bahagia seperti itu. Sebagaimana mutu dari Jember Astronomy Club, kami adalah komunitas astronomi yang mengupayakan agar astronomi dapat diterima oleh masyarakat luas, sehingga astronomi dapat membumi dan dapat menjadi ilmu yang common bagi masyarakat umum. Baiklah, tema yang kita angkat pada malam hari ini adalah Tahun Kabisat Harmoni Pergerakan Benda Langit, di mana bertepatan dengan hari ini, yakni tanggal 29 Februari, di mana tanggal 20 Februari ini merupakan tanggal yang sangat istimewa. Karena apa? Karena tidak setiap tahun ada tanggal 29 Februari ini. Tanggal 29 Februari ini merupakan salah satu tanda dari adanya tahun kabisat, di mana tahun kabisat ini merupakan hasil atau salah satu kreasi masterpiece dari adanya harmoni pergerakan benda langit itu, yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Profesor Thomas Jamaluddin, MSc. Namun sebelum kita memasuki materi yang akan disampaikan oleh Prof. Thomas Jamaluddin, sebelumnya saya mohon izin untuk membacakan kurikulum vitae beliau terlebih dahulu. Nama lengkap dari Prof. Thomas Jamaluddin adalah Profesor Dr. Thomas Jamaluddin. Beliau lahir di Purwokerto tanggal 23 Januari tahun 1962. Pendidikan S1 Astronomi ITB angkatan 81 dan S2 dan S3 Astronomi Universitas Kyoto, Jepang. Unit kerja Pusat Riset Antariksa, Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa Badan BRIN. Riwayat pekerjaan peneliti ahli utama Profesor Riset Astronomi Astrofisika 8 atau BRIN dari tahun 2009 hingga saat ini. Kepala 8 dari tahun 2014 hingga 2021. Deputi Sains 8 tahun 2011 hingga 2014. Kepala Pusat Pemanfaatan Sains Atmosfer dan Iklim 8, Kepala Bidang Matahari dan Antariksa 8, Kepala Komputer Induk 8. Email tom001@brin.go.id. Aktivitas lain pengajar dan pembimbing pasca sarjana ilmu falak UIN Wali Songo Semarang. Anggota tim Hisab Ruqyat Kemenak Republik Indonesia. Ketua Majelis Kehormatan Riset Perhimpunan Periset Indonesia (PPI), pengalaman riset S1 distribusi bintang OB2 struktur galaksi, S2 materi antar bintang, observasi mandiri dengan teleskop 60 cm milik Universitas Kyoto di Nara, Jepang, S3 pembentukan bintang dengan data satelit IRAS. Selanjutnya ada kolaborasi riset ekstragalaksi dengan teleskop 188 cm Observatorium Nasional Jepang di Okayama, dan masih banyak lagi. Penghargaan yang beliau terima hingga saat ini, yang pertama adalah Satya Lencana Karya Satya 10 tahun 1999 dari Presiden Republik Indonesia. Yang kedua ada Satya Lencana Karya Satya 20 tahun 2007 dari Presiden Republik Indonesia. Yang ketiga ada penghargaan terbaik 1 Diklat PIM 2 tahun 2007. Mantap kali. Yang keempat ada Profesor Riset tahun 2009 dari LIPI. Yang kelima ada penghargaan El Sinta yang diterima beliau pada tahun 2012 dari Radio El Sinta. Selanjutnya ada penghargaan terbaik 3 Diklat PIN 2012 dari LAN. Yang ketujuh ada penghargaan Sarwono
diterima beliau pada tahun 2013 dari LIPI. Yang ke-8 ada penghargaan Ganesha Widya Jasa Adi Tama yang diterima pada tahun 2015 dari ITB. Dan yang terakhir ada Satya Lancana Karya Satya 30 tahun 2017 dari Presiden Republik Indonesia. Untuk karya-karya beliau sudah tidak perlu dipertanyakan lagi karena kiprahnya beliau juga sudah sangat luas di masyarakat Indonesia, khususnya dalam perkembangan ilmu astronomi di Indonesia. Oleh karena itu, ini sepertinya banyak peserta yang sudah gak sabar ya buat dengar materi langsung dari Profesor Thomas Jamaluddin. Mari kita sama-sama sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang di dalam belajar bareng Diastro yang kami adakan secara nasional pada malam hari ini. Bagaimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah baik. Baiklah, Prof. Karena ini teman-teman sepertinya sudah banyak yang tidak sadar, yang tidak sabar, mohon maaf, yang tidak sabar untuk mendengarkan materi langsung dari Prof. Thomas. Dan sebelumnya ini kami informasikan bahwa yang terdaftar itu ada 195 peserta dan masih banyak lagi, Prof, yang tidak tercatat dalam form pendaftaran kami karena ada peserta yang bergabung melalui link Zoom langsung tanpa mendaftar sebelumnya. Jadi saya rasa antusias masyarakat Indonesia terhadap perkembangan astronomi di Indonesia ini sangat besar sekali. Oleh karena itu, selanjutnya saya persilahkan kepada Prof. Thomas untuk memaparkan materi tentang tahun kabisat harmoni pergerakan benda langit. Kami persilahkan, Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini saya berkesempatan berbicara langsung ya dengan para peminat astronomi. Tadi disebutkan bahwa anggota Jastro ini bukan hanya mahasiswa, pelajar, tapi juga ada ibu rumah tangga, ada karyawan, ya masyarakat umum lah. Memang astronomi ini menarik ya, bisa menjadi jalan kita juga untuk bisa memahami alam semesta, dan bagi generasi muda itu bisa memacu keingintahuan dan bisa mendorong minat pada sains, yang umumnya kadang-kadang kita menganggap sains itu sesuatu yang rumit, yang sulit, tapi sebenarnya menyenangkan ya. Kalau kita paham dan kita ingin tahu, tentu hal yang sulit pun bisa kita pelajari. Tetapi saya akan berupaya untuk menjelaskan dengan bahasa yang awam ya, supaya kita juga bisa memahami seperti apa sih alam semesta. Dan topik yang diberikan oleh panitia ini terkait dengan kabisat. Momen sekarang tanggal 29 Februari memang menarik ya untuk dikaji. Seperti hal yang biasa sebenarnya. 4 tahun sekali kita mendapatkan tanggal 29 Februari. Tetapi mengapa sih ada keistimewaan 4 tahun sekali tersebut? Nanti akan dijelaskan, tetapi juga akan menjelaskan terkait dengan harmoni pergerakan benda langit secara umum ya. Jadi sesungguhnya alam semesta ini terus bergerak, dan dari pergerakan itu kita mempelajari ada keteraturan-keteraturan. Salah satunya kita gunakan untuk penentuan sistem kalender, dan ada 2 sistem kalender, ada sistem kalender berbasis matahari yang kemudian melahirkan sistem kabisat pada kalender internasional yang setiap tanggal 29 Februari 4 tahun sekali itu menjadi tahun kabisat ya, atau tahun panjang ya. Tahun kabisat maknanya tahun panjang ya, atau leap year ya. Baik, saya mulai dari sesuatu dulu, dan mungkin kita juga bisa melihat di langit. Ini ada galaksi Bima Sakti, hanya memang sayangnya sekarang di kota besar yang sudah terpolusi cahaya, galaksi Bima Sakti yang indah ini sudah sulit sekali dilihat ya. Hanya saat ini bintang-bintang terang saja yang masih bisa
lihat di langit. Tetapi kalau kita bergeser ke pinggiran kota yang jauh dari polusi cahaya, insya Allah kita masih bisa melihat galaksi Bima Sakti yang memanjang. Ini mengapa disebut galaksi Bima Sakti? Ya, ini terkait dengan legenda ya, bahwa ini kemudian dianggap sebagai selendangnya Bima yang sakti. Orang Barat menyebutnya Milky Way atau jalur bersusu. Orang Jepang menyebutnya sungai di langit atau Amanogawa. Kadang-kadang disebut juga Ginga, sungai perak di langit. Dan galaksi Bima Sakti ini sesungguhnya adalah galaksi tempat ratusan miliar bintang dan salah satunya adalah matahari kita. Dan dari penelitian penentuan jarak bintang dan gas-gas yang ada di galaksi, kemudian diketahui bahwa bumi kita bukanlah pusat alam semesta dan tata surya kita juga bukan pusat alam semesta, juga bukan pusat galaksi kita. Tapi matahari kita itu berada sekitar 30.000 tahun cahaya dari pusat galaksi. 30.000 tahun cahaya, ya kalau mau dikonversikan ke kilometer sudah. Kecepatan cahaya itu 300.000 kilometer per detik. Jadi kalau tahun cahaya, ya tinggal kalikan aja sekitar 360 kali 24 jam, kali 1 jam itu 60 menit, berarti kali 60, kemudian 1 menit 60 detik, jadi kali 60 detik, baru 300.000 kilometer. Itu 1 tahun cahaya. 365 kali 24 kali 60 kali 60 kali 300.000 kilometer, kalikan 30.000 tahun cahaya. Karena ini tahun cahaya, berarti kan kalikan 30.000. Itu jarak dari pusat galaksi. Sedangkan diameter galaksinya, diameter galaksi kita, itu sekitar 100.000 tahun cahaya. Jadi dari penelitian-penelitian seperti ini, kemudian digambarkan dengan mencontoh galaksi yang lain, itu galaksi kita kira-kira bentuknya seperti ini. Inti galaksinya berbentuk seperti bata, kemudian gugusan bintang dan debu-debu membentuk seperti spiral seperti ini. Dan matahari kita itu hanyalah salah satu bintang dari ratusan miliar ini ya, ratusan miliar bintang di galaksi Bima Sakti. Dan dari pusat galaksi itu 26.000. Jadi tadi saya bulatkan 30.000 tahun cahaya. Dan matahari bersama bintang-bintang yang lain ini mengorbit galaksi, periode orbitnya 240 juta tahun ya. Jadi matahari ini mengelilingi pusat galaksi baru kembali lagi itu dalam waktu 240 juta tahun. Jadi memang luar biasa besarnya galaksi kita. Dan bagaimana gerakan di alam semesta ini? Kita tahu bumi bergerak pada porosnya ya, sekali secara kasar, sekali dalam 24 jam. Bumi berputar pada porosnya, kemudian bulan ini mengitari bumi, dan bumi bersama bulan itu mengitari matahari. Dan matahari bersama ratusan miliar bintang mengitari pusat galaksi. Dan galaksi pun ini hanya salah satu dari ya tidak terhitung ya jumlah galaksi di alam semesta. Dan itu pun juga tidak diam, galaksi-galaksi juga bergerak dalam sistem alam semesta yang lebih luas lagi. Nah, tata surya kita itu terdiri dari matahari sebagai pusatnya. Ini 99% massa tata surya itu ada di matahari. Selebihnya ada di 8 planet utama. Mengapa hanya 8? Karena sebelumnya Pluto yang tadi dianggap planet, itu saat ini sudah dianggap bukan planet, tetapi sebagai planet kerdil. Ya. Untuk membedakan, karena objek-objek seperti planet, seperti Pluto itu ternyata banyak sekali. Jadi yang sekarang disebut planet itu hanya 8. 4 yang disebut sebagai planet kebumian atau sejenis dengan bumi,
atau disebut sebagai terrestrial planet, Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Ini permukaannya padat. Kemudian ada planet keluarga Jupiter atau Jovian planets. Ini ada 4. Ini planet-planet raksasa. Ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus ya. Yang bercincin itu bukan hanya Saturnus. Jadi Uranus juga ternyata bercincin ya. Dan ciri utama dari planet-planet kebumian ini permukaannya padat, sedangkan planet-planet raksasa keluarga Jupiter ini permukaannya berupa gas. Nah, ini sekedar perbandingan gambar ya. Jadi kalau kita ambil gambar matahari ini seperti ukuran ini, maka ini ukuran Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars, kecil-kecil. Jadi ya kalau kita umpamakan ya, Bumi itu seperti bola tenis kira-kira sekepalan tangan, bulan itu kira-kira seperti kelereng besar ya, dengan diameter sekitar 2,5 meter, dan mataharinya ini seperti bola raksasa diameternya sekitar 10 meter. Dan matahari kita ini sekitar 1,3 juta kali besar bumi. Sedangkan 4 planet keluarga Jupiter ini planet-planet raksasa ya. Planet Jupiter ini sekitar 1.300 kali besar bumi kita. Kemudian Saturnus juga raksasa, Uranus juga raksasa, Neptunus juga raksasa. Dulu disebut planet ini Pluto, tapi sekarang disebut sebagai planet kerdil atau dwarf planet. Dan juga ada objek-objek lain yang serupa planet, dan serupa Pluto. Nah, sering menjadi pertanyaan, bumi ini datar atau bulat sih? Nah, itu matahari, planet-planet, 8 planet ini semuanya bulat. Jadi tidak ada kekecualian bumi datar, tidak ada. Semua planet dan bintang semuanya bulat. Mengapa bulat? Karena ada gravitasi diri. Jadi saat pembentukan dari gas antar bintang, itu dengan gravitasi dirinya membentuk bentuk yang bulat. Jadi tidak ada kekecualian bumi itu beda dengan planet yang lain. Nah, kemudian bagaimana rotasinya? Secara umum, semua benda-benda langit ini tidak diam, berotasi ya. Dan juga mereka berevolusi mengitari bintang. Nah, Merkurius berputar, semuanya hampir sama ya. Kalau dilihat dari utara, itu perputarannya adalah searah jarum jam. Kecuali Venus. Venus arah putarnya terbalik. Jadi ini searah jarum jam, yang lain berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian yang menarik juga Uranus. Uranus ini sumbu rotasinya hampir sejajar dengan bidang orbitnya atau bidang ekliptika. Sehingga kalau dilihat ini geraknya itu mirip seperti gerak menggelinding. Nah, itu gerak planet. Nah, kita mulai mengkaji ya, melihat tata surya kita. Benda yang utama tadi matahari, 99% massa tata surya adanya di matahari. Dan matahari merupakan bintang pusat tata surya. Jadi apa bintang yang terdekat? Ya matahari. Kemudian nanti ada bintang lagi yang lebih dekat, itu Proxima Centauri, sekitar 4,3 tahun cahaya. Dan usia matahari ini sekitar 4,5 miliar tahun. Nah, ini dari klasifikasi bintang, ini diklasifikasikan sebagai bintang yang kuning. Disebut sebagai kelas G. Kalau bintang yang biru, itu kelas O dan kelas B. Nanti ada lagi bintang yang merah, itu yang suhunya lebih dingin. Kalau bintang yang biru, suhunya sekitar 20 juta derajat. Bintang yang kuning, yang kelas G seperti matahari, ini suhu permukaannya sekitar 6.000 derajat, sedangkan bintang yang merah itu suhunya sekitar 3.000 derajat. Tetapi di inti bintang itu suhunya bisa 16 juta derajat ya. Dan ini dapurnya reaksi nuklir, sumber energi
dari bintang. Dan di koronanya, jadi bagian permukaannya ini sekitar 6.000 derajat, tapi bagian koronanya ini bagian ya disebut mahkotanya. Kalau gerhana matahari total itu terlihat koronanya atau mahkotanya itu suhunya sekitar 5 juta derajat. Jarak dari matahari ke bumi itu 150 juta kilometer. Jadi kalau dihitung dengan kecepatan cahaya 150 juta kilometer itu sekitar 8 menit. Jadi kalau siang tadi kita melihat matahari itu bukan matahari saat itu, tapi matahari 8 menit yang lalu. Dan besar matahari kita itu sekitar 1,3 juta kali besar bumi. Dan komposisi terbesarnya adalah hidrogen. Hidrogen itu adalah bahan bakar nuklir yang menjadi sumber energi bagi matahari dan bagi bintang-bintang ya. Kalau yang sudah pernah belajar fisika nuklir itu sekitar kelas SMA ya, SMA yang fisika itu belajar fisika nuklir, itu hidrogen dengan hidrogen itu membentuk helium, kemudian nanti dengan hukum rumus Einstein E sama dengan mc kuadrat itu bisa dihitung berapa energi yang dihasilkan dari reaksi nuklir dan itu besar sekali. Itu sebabnya matahari selama 4,5 miliar tahun itu terus menyala seperti ini. Dan bintang sekelas matahari ini umurnya secara teoretik ya itu bisa sampai dengan 10 miliar tahun. Jadi kalau disebut bintang ini sebagai bintang yang remaja ya. Jadi bukan yang muda, bukan yang baru lahir, tapi juga bukan yang bintang yang tua. Nah ini kalau dilihat dari struktur dalamnya ya, ada bagian intinya, kemudian ada bagian radioaktifnya, ada bagian konvektifnya, dan permukaannya ini bukan permukaan yang diam, tapi permukaan yang bergolak terus. Dan kadang-kadang dalam kondisi matahari aktif, itu aktivitas magnetiknya bisa menyebabkan terjadinya sunspot atau bintik matahari. Dan tahun 2024 ini puncak aktivitas matahari ya. Jadi bintang matahari kalau kita lihat dengan teleskop matahari itu jumlahnya banyak ya. Dan ini sering terjadi ledakan-ledakan. Nah, ada yang disebut sebagai badai matahari yang sumbernya dari flare ya atau suar atau ya seperti ledakan di matahari. Kadang-kadang ada juga prominensa ya, jadi semburan sebut aja lidah api dari matahari. Nah, ini yang tadi saya sebut ya, matahari itu kadang tenang, kadang aktif. Nah, ketiga aktif ini, ya ini bintik matahari banyak sekali. Dan di bintik matahari ini bintik-bintik matahari kadang-kadang terjadi ledakan. Tahun 2024, ini siklusnya ya. Ini dulu puncaknya 2012, kemudian sekitar 2015 puncak, dan nanti puncak yang sekarang ini diperkirakan terjadi 2024 ini. Dan itu akan banyak terjadi badai matahari. Tapi bumi aman ya, karena bumi ini mempunyai dua pelindung. Ada medan magnet dan juga ada lapisan ozon. Jadi betapapun terjadinya ledakan di matahari, manusia dan makhluk hidup di permukaan bumi itu aman ya, tidak akan terganggu. Nah, aktivitas matahari tadi dengan adanya bintik matahari, adanya flare atau ledakan-ledakan matahari, ini menyebabkan fenomena yang disebut sebagai cuaca antariksa. Jadi dengan ledakan-ledakan matahari, ini mengganggu bumi sesungguhnya. Tapi ya bumi ini ada pelindung ini, ada medan magnetnya. Nah, tetapi ya tetap saja ini dengan ada semburan partikel berenergi tinggi, kadang-kadang mengganggu juga satelit ya. Satelit-satelit yang mengorbit bumi ini kadang-kadang terganggu. Nah, cuaca antariksa yang digerakkan oleh matahari ini sangat mempengaruhi satelit yang sedang mengorbit bumi dan juga daerah wilayah kutub, karena ini ada sebut saja ada celah medan magnet ya. Jadi kalau di sini ada partikel berenergi tinggi mengarah ke arah bumi, itu ada pelindungnya, ini medan magnet bumi, tapi
wilayah sekitar kutub ini adalah daerah yang rentan yang bisa saja kemudian mengalami gangguan. Salah satu gangguan yang dialami daerah wilayah kutub ini salah satunya adalah gangguan pada jaringan listrik. Tahun 1989 itu pernah ada badai matahari besar dan partikel berenergi tingginya masuk ke wilayah kutub dan daerah dekat kutub ini terganggu. Nah, waktu itu tahun 1989 jaringan listrik di Kanada itu mendapatkan induksi dari partikel dari matahari ini yang kemudian menyebabkan trafo utama di Kanada itu terbakar, yang menyebabkan sekian banyak wilayah di Kanada itu tidak mendapatkan pasokan listrik ya. Nah, kita bicara soal harmoni di alam semesta. Harmoni tentu dari segi gerakan-gerakannya. Tadi saya sebutkan bahwa semua benda langit itu pasti berotasi pada sumbunya. Karena tata surya ini sama seperti bintang-bintang yang lain, itu terbentuknya dari materi disebut molekul antar bintang ya, giant molecular cloud atau awan molekul raksasa. Kalau dalam Al-Quran itu sering disebut sebagai dukhon, sebagai kabut ya. Dan kabut ini ukurannya luar biasa besar, itu berputar dan sambil memampat ya. Bagian tengahnya itu akhirnya membentuk matahari, kemudian bagian piringannya itu kemudian membentuk planet-planet. Dan gerak berputar awal itu yang kemudian terkonservasi atau terawetkan pada gerak rotasi planet-planet ini. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, itu adalah 4 planet yang terdekat dengan matahari. Kemudian ada Jupiter, kemudian ada Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, saya akan jelaskan sedikit saja ya planet-planet yang utama tersebut. Ada tadi 4 planet yang disebut sebagai keluarga bumi atau terrestrial planet. Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Yang mempunyai planet yang mempunyai atmosfer itu hanya Venus, tetapi isinya sebagian besar adalah karbon dioksida, kemudian Bumi. Ini Bumi sering disebut sebagai planet biru ya, karena dengan adanya atmosfer, cahaya matahari itu dihamburkan. Kalau dari Bumi kita melihatnya sebagai langit yang biru, tapi kalau dari angkasa ya terlihat juga Bumi berwarna biru. Kemudian ini Mars yang lebih kecil dari Bumi. Nah, Merkurius ini adalah objek atau planet yang terdekat dengan matahari. Yang menarik dari Merkurius ini, 1 hari itu perputaran pada porosnya itu sama dengan kira-kira setengah tahun perputaran Merkurius mengelilingi matahari. Ya, artinya memang rotasinya ini lambat sekali dibandingkan dengan gerak revolusi mengitari matahari. Dan itu sebabnya kemudian karena 1 hari itu setengah tahun atau setengah putaran mengitari matahari, itu suhunya sangat ekstrim. Paling panas itu bisa sampai 400 derajat, dan pada malam hari karena tidak mempunyai atmosfer, itu suhunya menjadi minus 170 derajat. Dan 1 hari di Mars ini kira-kira setara dengan 176 hari di Bumi. Ini Merkurius, planet yang terkecil di tata surya, ukurannya hanya sedikit lebih besar dibandingkan dengan bulan. Selanjutnya Venus. Venus ini kalau sudah maghrib ada bintang terang yang sangat terang di ufuk barat, orang menyebutnya bintang kejora, itu sesungguhnya planet Venus. Atau kalau pagi menjelang matahari terbit ada bintang yang sangat terang di timur, yang orang sering menyebutnya bintang fajar atau bintang timur, itu juga sesungguhnya adalah planet Venus. Mengapa planet Venus terlihat cemerlang sekali seperti itu? Karena
ini isinya karbon dioksida, tetapi planet Venus ini tertutup oleh awan ya. Awannya bukan awan air, tapi awan sulfat ya, asam sulfat. Dan itu yang menyebabkan kemudian planet Venus ini ketika memantulkan cahaya matahari, kemudian menampakkan seperti bintang yang sangat terang. Karena awan-awan di Venus ini memantulkan cahaya matahari sangat jadi dipantulkan hampir seluruh cahaya dari matahari itu ke arah pengamat, sehingga terlihatnya sebagai bintang yang sangat terang. Kalau sore disebutnya bintang kejora, tetapi kalau menjelang matahari terbit disebutnya sebagai bintang fajar atau bintang timur. Nah, kandungannya 96% itu karbon dioksida. Kalau di bumi, karbon dioksida sering disebut sebagai gas rumah kaca ya. Ya, di Venus juga sama disebut gas rumah kaca. Itu sifatnya menangkap panas dari matahari, kemudian meneruskan cahaya dari matahari, dan kemudian cahaya tersebut memanasi permukaan Venus, atau kalau di bumi ya permukaan bumi, tetapi tertahan oleh awan dan karbon dioksida yang menyebabkan suhu permukaan di matahari itu makin lama makin panas ya. Nah, suhu permukaannya bisa sampai 740 Kelvin atau sekitar 470 derajat Celcius. Nah, ini cukup untuk melelehkan timah ya. Jadi sangat panas sekali. Kemudian bumi sering disebut sebagai planet biru ya, karena hamburan cahaya matahari oleh atmosfer ini menyebabkan warna biru. Jadi ini warna aslinya ya, bumi terlihat warna biru tersebut. Dan suhunya antara 0 sampai dengan 100 derajat atau rata-rata sekitar 15 derajat itu menyebabkan air dalam kondisi cair ya. Dan ini menjadi salah satu prasyarat ya kalau kita mencari planet apakah mungkin atau tidak ada kehidupan di sana, biasanya dicari apakah suhunya memungkinkan air dalam kondisi cair. Nah, dan secara geologi ini bumi juga merupakan planet yang aktif ya dengan banyaknya gunung berapi. Nah, seperti planet yang lain, ini bumi juga berbentuk bulat, tadi sudah saya jelaskan karena gravitasi diri pada proses pembentukannya. Jadi tidak benar ada yang menyebut bumi itu datar, tidak benar karena tidak mungkin bumi beda sendiri dari planet-planet yang lain. Jadi bumi ini bulat dan ini dilihat dari satelit ya, dipotret dengan satelit. Nah, sebelum era satelit, bentuk bumi yang bulat itu diketahui dari bayangan saat gerhana bulan. Jadi kalau saat gerhana bulan terlihat bulan itu ada bayangan yang kemudian menyisakan bulan berbentuk sabit ya. Nah, itu bayangan gelapnya itu dari bayangan bumi yang kemudian menunjukkan bahwa bumi yang bayangannya jatuh ke purnama itu sesungguhnya berbentuk bulat. Dan bumi juga tidak diam. Jadi selain gerak mengorbit matahari, bumi juga berotasi pada sumbunya. Dan sesungguhnya ini walaupun tadi disebut bumi itu bulat, sesungguhnya bumi ini tidak bulat sempurna ya. Karena rotasi itu menyebabkan bagian ekuator ini lebih diameter atau jari-jarinya itu lebih besar dibandingkan ke arah kutub ya. Dan seperti halnya matahari dan semua planet, bumi juga berotasi pada sumbunya. Nah, rotasi bumi itu menyebabkan terjadinya fenomena malam dan siang, dan juga fenomena terbit dan terbenamnya bulan dan planet-planet. Bidang rotasi bumi, yaitu bidang ekuator, ini miring sekitar 23,5 derajat terhadap bidang ekliptika. Jadi ini sumbu rotasinya miring sekitar 23,5 derajat. Dan periode rotasi bumi yang disebut sebagai hari sideris, melihat ke arah bintang sampai dan melihat ke arah bintang lagi,
itu sesungguhnya 23 jam 56 menit. Jadi bukan 24 jam ya. Tetapi mengapa kemudian didefinisikan satu hari 24 jam? Karena satu hari itu didefinisikan mulai melihat matahari terbit sampai nanti melihat matahari terbit berikutnya itu 24 jam. Artinya ini bumi berputar pada porosnya 23 jam 56 menit, tetapi bumi juga tidak diam. Bumi ini juga bergerak sekitar 1 derajat per harinya. Dan kita tahu 1 derajat itu kira-kira ekivalen dengan 4 derajat ya. Jadi ada tambahan 4 menit untuk bisa kembali melihat matahari terbit atau matahari terbenam ya. Itu sebabnya satu hari yang didefinisikan mulai matahari terbit sampai matahari terbit lagi itu 24 jam. Nah, akibat rotasi bumi ini bagaimana sih dulu orang membuktikan bahwa bumi ini berotasi? Dulu Foucault ya, ini saintis pada waktu itu, ini menggunakan bandul seperti ini. Dan itu bandul itu di ayunnya di ayun lurus saja sebenarnya. Tapi karena efek rotasi bumi itu yang menyebabkan kemudian bandul ini tidak satu arah saja, tapi dia berkeliling dan ini menunjukkan efek dari rotasi bumi. Nah, kalau kita memotret ke arah kutub utara atau ke arah kutub selatan dan kamera itu tidak di shutternya atau penutupnya itu dibukakan dalam waktu beberapa menit, kita akan melihat jejak-jejak bintang itu mengitari kutub langit, ya, baik utara langit atau kutub selatan langit. Ya. Dan ini pola-pola kalau kita melihat ke arah kutub utara atau kutub selatan dengan kamera yang terbuka beberapa menit. Dan efek dari rotasi ini juga adalah gerak angin. Ya. Angin sesungguhnya bertiup dari arah wilayah musim dingin ke wilayah musim panas. Dan di ekuator adalah daerah yang panas. Ya. Nah, tapi karena rotasi bumi, ini arah angin kemudian membelok. Kalau dari arah utara, ini membelok ke arah barat, kemudian nanti melewati ekuator, dia akan berbelok lagi ke arah timur. Sebaliknya kalau dari arah selatan, ini berbelok ke arah barat, kemudian berbelok ke arah timur. Nah, itu juga disebabkan karena rotasi bumi. Nah, ini yang terkait nanti dengan tahun kabisat ya. Bumi mengitari matahari itu dalam periode 365,2422 hari. Jadi tidak bulat nih. Nah, peredaran bumi mengitari matahari dengan sumber rotasi yang miring itu menyebabkan terjadinya malam dan siang yang berbeda panjangnya. Dan ini yang menyebabkan kemudian perubahan musim. Karena efek pemanasan yang tidak rata antara utara dan selatan menyebabkan kemudian terjadinya angin yang berpindah-pindah. Kalau pada bulan Desember Januari ini matahari berada di belahan selatan, maka angin dari daerah dingin yang tekanannya lebih tinggi itu akan bertiup ke arah selatan sekaligus mendorong daerah pembentukan awan, sehingga yang menyebabkan daerah selatan Indonesia ini daerah musim hujan. Sebaliknya pada bulan Juni dan Juli matahari berada di utara dan di belahan selatan itu musim dingin, maka angin bertiup dari selatan ke utara dan ini mendorong daerah pembentukan awan itu bergerak ke utara sehingga di Indonesia itu mengalami musim kemarau dan saat ini bulan Februari menuju Maret ya itu masa peralihan yang semula angin bertiup dari utara ke selatan nanti pada musim kemarau dari selatan ke utara maka pada masa pancaroba peralihan ini angin akan berputar nantinya kemudian beralih dari utara ke selatan, berbalik dari selatan ke utara. Nah ini perhatikan ini bumi mengitari matahari dalam
periode 365,2422 hari ya. Nanti itu terkait dengan tahun kabisat. Nah, perubahan posisi relatif mengitari matahari itu menyebabkan rasi-rasi bintang yang teramati setiap malam itu berubah sedikit demi sedikit ya. Pada saat ini menjelang Maret ya, besok sudah 1 Maret. Itu kalau kita lihat ke atas kepala pada tengah malam, itu kita akan melihat rasi Virgo dan mataharinya itu berada di arah rasi Pisces. Dan ini bisa kita lihat pada saat menjelang matahari terbit, itu pada titik matahari terbit itu ada rasi Pisces. Kemudian nanti pada bulan Juni itu rasi yang terlihat pada malam hari itu adalah sekitar rasi Sagittarius dan Capricorn. Kemudian pada pagi hari atau sesudah maghrib, matahari itu berada di sekitar rasi Gemini. Dan di bola langit, matahari pun tampak berubah posisinya ya di antara 12 rasi zodiak. Dan hal ini yang kemudian bisa teramati menjelang matahari terbit atau sesudah matahari terbenam. Jadi tadi misalkan pada bulan Maret ini matahari berada di sekitar rasi Pisces. Nah, ini yang tadi saya sebut ya, tadi periode 1 tahun 365 2422 hari ini yang kemudian menjelaskan terkait dengan tahun kabisatnya. Dulu pada zaman Julius Caesar 365,2422 hari ini dibulatkannya menjadi 365,25 seperempat hari ya. Seperempat hari itu yang kemudian dibulatkan setiap 4 tahun ada tambahan 1 hari. Nah, itu yang disebut sebagai tahun kabisat. 365,2422 hari ini adalah periode bumi mengitari matahari yang tampak dari pergerakan matahari dari titik vernal equinox atau tanggal 21 Maret ya. Itu kalau di Pontianak itu sering disebut sebagai hari tanpa bayangan atau kulminasi atas ya. Nah, 365,2422 hari ini dibulatkan 1 tahun itu 365 hari. Jadi kalau dihitung ya, Januari 31, kemudian Februarinya tahun pendek itu 28, Maret 31, April 30, Mei 31, dan seterusnya, itu 365. Nah, tapi kelebihan ini 0,2422 hari ini dikumpulkan dalam 4 tahun ya. Itu menjadi 0,9688. Nah, ini dibulatkan 1 hari, yaitu pada tanggal 29 Februari. Nah, aturannya, setiap tahun yang angkanya habis dibagi 4, maka Februarinya ada tambahan 1 hari. Nah, itu 29 Februari. Dan tahun yang mendapat tambahan 1 hari itu disebut tahun panjang atau tahun kabisat. Nah, ini panjangnya menjadi 366 hari karena ditambah dengan 1 hari pada bulan Februari. Tetapi ini kekurangan 0,1 dikurangi 0,988 hari, itu 0,0312 setiap 4 tahun, artinya dalam 400 tahun, ini dikalikan dengan 100 ya, itu kurang 3 hari. Jadi dengan penambahan 1 hari dalam 4 tahun, kalau 400 tahun ini kelebihan 3 hari. Jadi mestinya dalam 1 tahun dalam 400 tahun itu harus dihilangkan 3 hari. Maka aturan tahun kabisat ini pada tahun 1582 itu dikoreksi ya oleh Kaisar Gregorius. Jadi kalau aturan waktu Kaisar Julius itu asal 4 tahun ditambah 1 tahun kabisat. Itu disebut sebagai tahun Julius atau Julian kalender. Tapi tahun 1582 itu Kaisar Gregorius itu kemudian mengoreksi. Ini yang disebut sebagai reformasi Gregorius. Pada waktu itu bulan
vernal equinox yang biasanya tanggal 21 Maret itu sudah bergeser sekitar tanggal 21 Maret. Jadi kelebihan sekitar 10 hari. Maka pada tahun 1582 itu tanggal 4 Oktober hari Kamis, besoknya ya seperti hari ini hari Kamis ya. Sebutnya tanggal 4 Oktober tahun 1582, besoknya hari Jumat itu langsung melompat tanggal 15. Jadi menghilangkan sekitar 10 hari ya. Jadi tanggal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi 10 hari dihilangkan, maka besoknya dari tanggal 4 ke tanggal 15. Nah, itu tahun kabisat yang dihilangkan itu adalah tahun yang kelipatan 100 yang angkanya tidak habis dibagi 400. Jadi tahun 1700, 1800, 1900 itu bukan tahun kabisat, walaupun habis dibagi 4 ya. Karena ini dalam rangka menghilangkan 3 hari dalam waktu 400 tahun ya. Jadi, nah ini yang perlu dipahami, definisi tahun kabisat itu bukan hanya sekedar angkanya habis dibagi 4, tetapi ada tambahan kecuali untuk angka kelipatan 100, syarat menjadi tahun kabisat itu harus habis dibagi 400. Jadi tahun 1600 itu habis dibagi 400, maka itu tahun kabisat. Tahun 2000 yang lalu ya, itu juga tahun kabisat. Tapi nanti tahun 2100, kalau kita masih punya umur, ya untuk yang muda-muda mungkin masih ya, itu akan mengalami Februarinya walaupun angka 2100 habis dibagi 4, tetapi Februarinya tetap 28 hari. Karena 3 hari dalam 400 tahun. Nah ini terkait dengan tahun kabisat dan itu terkait dengan revolusi bumi mengitari matahari. Ada keteraturan yang kemudian dirumuskan dalam rumusan kriteria ya. Kriteria tahun kabisat yang semula tahun 325 itu dirumuskan oleh Julius, tapi kemudian dikoreksi oleh Kaisar Gregorius tahun 1582. Nah, perubahan posisi matahari di sekitar titik timur itu digunakan untuk memperkirakan musim. Ya. Kalau di Inggris itu ada Stonehenge. Ya. Ini observatorium prasejarah untuk memantau musim. Di Indonesia juga ada. Itu stupa Borobudur itu juga digunakan sebagai penunjuk posisi matahari yang terkait dengan musim. Ya. Jadi di sekitar stupa utama Borobudur itu kan banyak stupa-stupa kecil ya. Kalau tidak salah jumlahnya sekitar 76. Dan itu bukan sembarangan susunannya. Jadi itu diatur sehingga pada saat sebetulnya matahari paling utara ya, itu sekitar 22 Juni, itu bayangannya jatuh pada stupa yang mana. Kemudian yang paling selatan sekitar 2 Desember itu jatuh pada stupa yang mana. Nah, itu digunakan untuk memperkirakan musim ya. Karena musim ini terkait dengan kehidupan manusia sehari-hari, termasuk untuk pertanian atau kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang terkait musim. Nah, rotasi bumi ini menyebabkan terjadinya pergantian malam dan siang, dan juga matahari, bulan, dan bintang-bintang itu tampak terbit dan terbenam. Ini bumi kita ya kalau dilihat dari kutub utara, ya ini berputar seperti ini. Ini dalam kondisi sekitar tanggal 21 Maret atau 23 September, maka belahan malam dan siang itu hampir sama. Matahari terbenam sekitar pukul 18, ini 18 lebih ya, karena tidak persis ya. Kemudian terbitnya itu sekitar pukul 6 ya. Tetapi untuk daerah yang lintang tinggi dengan posisi sumber rotasi bumi yang miring, ini malam dan siangnya bisa saja berubah. Ini pada musim panas ya. Pada musim panas kalau di daerah ekuator seperti di Indonesia, matahari terbit sekitar pukul 6 dan terbenamnya ini sekitar pukul 18 atau 6 sore. Tapi untuk lintang sekitar 15 derajat ya.
sekitar 15 derajat. Ini matahari terbitnya itu sekitar pukul ini pukul 2, 3, 4, 5, sekitar pukul 5 ya. Jadi terbitnya lebih awal pukul 5 dan matahari terbenamnya itu sekitar pukul 7. Nah, kalau di daerah dekat kutub, ini diambil yang agak ekstrim ya. Di agak ekstrim ini dekat kutub. Ini matahari terbit itu pukul 1 dini hari dan terbenamnya itu pukul 11 malam. Jadi dan nanti kalau di daerah kutub ini ada yang disebut sebagai midnight sun. Matahari tidak pernah terbenam. Nah, bagi umat Islam di daerah sini, nah ini bisa-bisa maghrib dan subuh itu sangat berdekatan. Saya pernah mengalami ini Ramadan pada musim panas ya, tapi bukan dekat kutub, tapi ya lumayan juga sih di Eropa, di Australia. Itu maghribnya pukul 9 malam. Kemudian subuhnya pukul 3. Nah, biasanya saya mensiasati supaya sahurnya tidak kesiangan, maka malam itu tidak tidur. Jadi setelah berbuka pukul 9 malam, karena dalam perjalanan ya bisa dijama dan qasar, maghrib dan isya, kemudian pada saat itu bisa makan dan minum, kemudian pukul 2, sengaja tidak tidur daripada kesiangan ya, itu kemudian pukul 2 itu sahur, kemudian sholat subuh itu sekitar pukul 3. Baru setelah itu baru tidur, baru setelah pukul 8, pukul 9 itu baru kemudian ikut rapat dan seterusnya. Jadi nanti daerah yang lebih utara lagi ini bisa lebih ekstrim lagi. Tadi saya sebut matahari terbitnya pukul 1 dan terbenamnya pukul 11 malam. Dan itu ada daerah yang disebut sebagai continuous twilight ya, atau senja yang langsung menyambung dengan fajar. Nah, kalau senja yang bersatu dengan fajar itu waktu isya-nya dan waktu subuhnya ini harus menggunakan kias ya, analog ya, dengan menggunakan waktu normal sebelumnya. Dan kalau di daerah kutub ini lebih ekstrim lagi, tidak ada yang disebut malam ya. Nah, ini tentu waktu sholat itu menggunakan jam ya. Ini disebut sebagai midnight sun ya, matahari pada tengah malam ya. Dan untuk wilayah di tingkat utara, ini juga jangan bayangkan matahari di atas kepala. Ini daerah Washington ya. Matahari itu hanya paling sampai dengan ini terbit, kemudian pada musim panas itu ya paling tinggi, ini kemudian ya sampai atas kepala, kemudian nanti terbenam. Pada musim dingin malah lebih rendah lagi mataharinya. Nah, banyak hal yang kalau dijelaskan tentu panjangan. Saya persingkat saja ya, ini sampai 8 menit lagi sampai setengah 9. Dan dengan rotasi bumi pada porosnya, ini yang menyebabkan rasi-rasi bintang itu berubah-ubah setiap malam. Sedikit-sedikit sebenarnya, tapi nanti lama-lama ya kita melihat rasi-rasi bintang itu berubah. Dan untuk daerah-daerah lintang tinggi, ini jangan bayangkan seperti di Indonesia ya, terbit matahari, bulan, atau bintang itu tegak lurus terhadap garis ufuk, tapi di daerah lintang tinggi ini miring ya. Tadi saya sebutkan seperti di Washington ya, itu paling tinggi, paling hanya seperti ini, kemudian terbenam lagi. Dan ini gambaran umum. Kalau di daerah ekuator kita melihat matahari, bulan, dan bintang-bintang terbitnya tegak. Terbit tegak, kemudian nanti terbenamnya juga tegak. Tapi di daerah lintang menengah, itu seperti daerah Tokyo misalkan, kemudian Washington, ya matahari terbitnya itu miring. Kalau diikuti ya ini jejaknya itu miring. Nah, kemudian nanti terbenamnya juga miring. Tetapi kalau di daerah kutub utara, pada musim panas, matahari dan bintang-bintang itu terlihatnya keliling aja, mengitari. Jadi matahari
ya tidak ada terbit, tidak ada terbenam. Jadi berkeliling aja pada musim panas itu. Nah, itu menariknya. Nah, kemudian terkait dengan orbit bumi mengitari matahari itu tidak bulat sempurna ya. Orbitnya itu agak elip atau agak lonjong. Makanya ada disebut sebagai perihelion, ini sekitar Januari, jaraknya 147 juta kilometer dari rata-rata 150 juta kilometer ya. Dan yang terjauh itu 152 juta kilometer, ini yang disebut sebagai aphelion. Nah, biasanya sekitar Juli ini kemudian ada hoax ya, menyebar di WA group ya. Awas nanti udara sangat dingin sekali karena ada fenomena aphelion, matahari terjauh dari bumi. Nah, itu jelas hoax ya. Walaupun terdekat dan terjauh, ini panas matahari tidak terlalu signifikan berubahnya. Yang mengapa menyebabkan pada musim kemarau itu dingin? Karena pada musim kemarau, matahari itu berada di utara, sehingga belahan selatan itu musim dingin. Sehingga angin bertiup dari belahan selatan yang musim dingin, tapi kering ya, dari arah Australia, itu menyebabkan pada musim kemarau itu kemudian udara dingin. Jadi bukan karena aphelionnya. Ini berhati-hati ya dengan hoax ya. Jadi jangan percaya bahwa pada saat aphelion bulan Juli itu udara menjadi sangat dingin. Tidak, bukan karena aphelionnya. Nah, efek gravitasi matahari terhadap bumi ini menyebabkan efek presesi ya, seperti kayak gasing. Dan ini berputar ya, sumber rotasi bumi ini berputar dalam waktu 26.000 tahun ya. Ini baru kembali lagi. Artinya yang disebut sebagai apa? Bintang utara atau ya disebut polaris itu nanti akan berubah ya. 13.000 tahun lagi itu mengarahnya ke bintang Vega, bukan lagi ke Polaris seperti saat ini. Dan dengan kemiringan sumber rotasi bumi ini yang 365,242 hari ini menyebabkan terjadinya perubahan musim ya karena pemanasan yang berbeda antara belahan utara dan belahan selatan. Dan bulan mengitari bumi ini juga menyebabkan orbitnya itu juga tidak bulat sempurna, sehingga ada yang disebut sebagai titik terdekatnya, itu disebut perigi, dan titik terjauhnya sebagai apogee. Ya. Jadi ini yang kemudian kita mendengar ada supermoon atau ada micromoon. Ya. Ini masih banyak kalau semuanya dibahas. Ini kalau seluruhnya dibahas ada terkait dengan objek-objek lain di tata surya. Tapi untuk memberikan kesempatan, saya berhenti di sini. Nanti kalau ada pertanyaan terkait dengan Jupiter, terkait Saturnus, Uranus, silakan ditanyakan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Sungguh banyak sekali insight yang kita dapatkan malam hari ini. Ternyata banyak sekali pergerakan-pergerakan benda langit ya yang uh, belum common atau belum umum buat masyarakat awam tuh mengetahuinya seperti itu. Oleh karena itu dari tadi yang dijelaskan Prof. Thomas itu sudah banyak sekali. Sekarang saya beri kesempatan kepada para peserta untuk dapat pertanyaannya dengan cara raise hand. Nanti siapa saja yang raise hand akan saya ambil 3 orang tercepat yang mengangkat tangan terlebih dahulu untuk sesi pertama ini. Nanti ketika ada waktu luang, masih banyak waktu tersisa, saya akan buka satu sesi lagi. Tapi untuk sesi pertama ini, saya bukakan untuk 3 penanya terlebih dahulu. Ini sudah ada yang raise hand. Yang pertama kepada Mas Anjungan Al-Irsyad. Saya persilakan untuk menyampaikan. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Perkenalkan,
Nah, saya Anjungan Alirsyad dari kampus UINHAS Jember dari Komunitas Astronomi. Saya izin bertanya, Prof. Apakah setiap tahun kabisat memiliki dampak yang sama dalam pergerakan benda langit dan bagaimana tahun kabisat digunakan dalam penelitian atau aplikasi dalam bidang astrologi atau matefisika? Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih. Silakan barangkali nanti ada pertanyaan yang berkait ya. Saya jawab sekaligus 3 penanya dulu ya. Baik, Prof. Jadi ini kita tampung dulu 3 pertanyaan terlebih dahulu, nanti baru dijawab oleh Prof. Thomas. Silakan penanya kedua. Saya persilakan kepada Mbak Laila Romadoni. Saya persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih untuk waktunya. Saya izin bertanya. Perkenalkan, saya Laila Romadoni dari UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Saya izin silakan. bertanya, mengapa dalam 1 tahun itu ada 12 bulan, kemudian 1 hari itu sama dengan 24 jam, 1 jam sama dengan 60 menit, dan 1 menit sama dengan 60 detik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Satu lagi. Baik, terima kasih Mbak Laila Ramadhani. Selanjutnya Mas Hafid Rahman. Saya persilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Hafid Rahman dari kampus UIN 1 Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Ingin bertanya, apakah dalam tahun kabisat ini berpengaruh terhadap umur manusia? Karena kan seperti yang kita tahu pada hari-hari biasa umur manusia ini kan ada yang sampai 26 tahun, sementara yang umur kabisat ini kan umurnya kok bisa pendek-pendek loh. Ada yang umurnya 4 tahun, 5 tahun, padahal kan aslinya dia sudah berumur 24 atau 25 tahun. Itu bagaimana ya Prof bahasanya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, saya jawab sekaligus ya, 4-4-nya ya. Jadi ini pertanyaan menarik-menarik ya. Terkait Anjungan Al-Irsyad, dampak tahun kabisat. Tahun kabisat kan 4 tahun sekali. Jadi ini yang kadang-kadang kemudian di masyarakat, oh ini tahun ini kalendernya sama persis dengan tahun sekian. Nah itu tinggal sebenarnya bisa dilihat. Jadi 4 tahun sekali, nanti kalendernya samanya itu setiap berapa tahun sekali. Hari itu ada 7, setiap 4 tahun sekali sama. Berarti setiap 28 tahun sekali, nanti kalendernya itu sama ya. Jadi tahun 2024 nanti kalendernya sama dengan 28 tahun ke depan, atau bisa dilihat ada siklusnya ya. Saya membuat tabel kalender abadi, bisa dilihat pola-pola yang tahunnya sama. Jadi sesungguhnya tidak ada dampak yang signifikan ya dengan penambahan 1 hari. Paling sebut saja Rasdul Kiblat ya. Rasdul Kiblat itu saat matahari berada di atas Mekah. Itu pada tahun Basit atau tahun pendek itu terjadinya tanggal 27 Mei dan tanggal 15 Juli. Tetapi pada tahun kabisat seperti ini nanti itu tanggal 28 Mei dan tanggal 16 Juli. Tapi Rasdul Kiblat itu untuk koreksi arah kiblat sebenarnya ya masih plus minus 2 hari dari tanggal itu bisa dipakai. Jadi kalau pada tahun kabisat tahun ini itu tanggal 28 Mei dan tanggal 16 Juli ya plus minus 2 hari itu masih bisa dipakai. Kemudian waktunya plus minus 5 menit juga masih bisa dipakai. Jadi sesungguhnya tidak ada terlalu signifikan ya pada tahun kabisat ini. Nah, kemudian bagaimana tadi kaitannya dengan astrologi atau kaitannya dengan tadi zodiak ya.
Itu astrologi itu 12 zodiak. Itu kalau dalam astrologi biasanya dikaitkan dengan nasib ya. Ada astrologi natal, itu dikaitkan dengan sebut saja nasib berdasarkan kelahiran. Ada yang Aquarius, ada Aries, ada Pisces. Itu seolah-olah kemudian nanti nasibnya seperti ini, masa depannya seperti ini misalkan. Itu bagi yang percaya astrologi. Tetapi itu sesungguhnya tergolongnya pseudoscience, ya, sains semu. Kalaupun ada seolah-olah kecocokan, hanya kebetulan saja. Nah, tapi dengan adanya tahun kabisat, tambahan 1 hari pada tanggal Februari, ya zodiak itu tidak banyak berubah ya. Jadi sebut saja Aquarius itu sekitar Januari Februari, kemudian rasi yang lain sebutnya Taurus itu sekitar April, kemudian Virgo kalau tidak salah sekitar Agustus, itu tidak banyak berubah ya. Nah, kemudian pertanyaan Laila ini, mengapa sih 1 tahun 12 bulan ya? Kemudian 1 bulan ada yang 29, ada yang 30, ada yang 31. Untuk Februari ada 28 ya. Kemudian 1 hari didefinisikan 24 jam, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik. Nah, itu dari segi 1 tahun, mengapa 12 bulan? Dalam Al-Quran juga disebut ya, bahwa bulan-bulan menurut perhitungan Allah itu adalah 12. Itu sama dengan 1 tahun kan tadi 365,22 hari. 1 bulan itu adalah periode bulan mengitari bumi, mulai dari bulan baru atau ijtima sampai bulan baru berikutnya, itu rata-rata 29,53 hari. Jadi kalau 1 putaran dari bulan baru ke bulan baru lagi atau ijtima ke ijtima lagi disebut 1 lunasi. Jadi dalam 1 tahun selama bumi mengitari matahari itu sama dengan 12 kali lunasi ya, 12 kali perulangan ijtima atau 12 kali perulangan bulan purnama. Nah, itu yang menyebabkan 1 tahun itu 12 bulan ya. Kalau menggunakan kalender Hijriah itu hitungannya ya tepat sekitar 29,5 hari kalikan 12. Itu makanya kemudian 1 tahun Hijriah itu sama dengan 354 hari pada tahun pendek atau basitoh dan 355 hari untuk tahun panjang. Dan itu bedanya dengan tahun Syamsi atau tahun solar calendar, tahun matahari, itu sekitar 11 hari. Nah, itu mengapa 1 tahun itu 12 bulan ya. Dan 1 bulan itu sekitar 29,5 hari sesungguhnya dari perputaran itu. Tetapi karena matahari mengitari bumi panjangnya 365,24 bumi mengitari matahari 365,2422 hari, maka kemudian pada tahun matahari atau solar kalender itu tidak persis 29 atau 30 seperti pada kalender Hijriah ya. Dan ini berdasar konvensi saja. Jadi berdasarkan konvensi sejarah dulu, yaitu ada yang 30, ada yang 31. Itu biasanya menggunakan jari ya, yang antara lekuk-lekuk ini 31, kemudian 30, 31, 30, 31, 30. Januari 31, kemudian Februari bukan 30, tapi 28 atau 29, kemudian Maret 31, April 30, kemudian Mei 31, Juni 30, Juli 31. Balik lagi kemudian Agustus 31. Nah, itu ya berdasarkan konvensi. Tapi kalau kalender Hijriah
yaitu berdasarkan ketampakan. Kalau dulu dengan sistem hisab urfi atau hisab yang periodik, itu bulan-bulan ganjil selalu 30, bulan-bulan genap selalu 29, kecuali pada Dzulhijjah. Nanti kadang 30 itu pada tahun panjang atau kabisat, dan 29 itu pada tahun pendek atau asitoh. Ya. Kemudian itu 1 bulan antara sekitar 30 hari ya panjangnya. Nah, kalau 1 hari mengapa 24 jam dan 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik? Saya lupa itu sejarahnya ya, tapi itu hitungan basis perhitungan pada waktu itu ya. Jadi basis perhitungan pada waktu itu 1 hari itu kemudian dibagi 24 jam dan 1 jamnya dibagi 60 dan 1 menitnya dibagi 60 detik. Yaitu sistem perhitungan yang ditemukan, saya lupa sejarahnya itu kapan mulai di sistem perhitungan itu digunakan. Tapi itu terkait dengan pendefinisian 1 hari yang 24 jam itu dibagi. Kemudian satuan lebih kecilnya menjadi menit, satuan lebih kecil lagi menjadi detik. Saya kira itu, mudah-mudahan 3 pertanyaan ini saya jawab, bisa menjawab pertanyaan yang tadi. Kalau belum puas, nanti silakan browsing ya untuk mencari ya sejarah mengapa sih 1 hari 24 jam. Nah, itu tanya ke Mbak Google, mungkin nanti bisa mendapatkan informasi lebih ya. Jadi saya garis besarnya aja. Silakan berikutnya. Baik, Prof. Terima kasih banyak. Untuk karena waktunya masih banyak, saya buka 1 sesi lagi pertanyaan. Karena tadi sudah dari penanya yang raise hand, sekarang saya coba pilih pertanyaan dari penanya terlebih dahulu yang memberikan pertanyaan melalui kolom chat. Mohon izin, Prof, saya bacakan untuk pertanyaan pertama. Ini dari Prof. Syam dari UIN Bali Songo Semarang. Izin bertanya, Prof, saya pernah mendengar penjelasan bahwa matahari pada saat mendekati posisi equinox, pergerakan matahari akan lebih cepat daripada biasanya. Bagaimana penjelasan Prof. Thomas tentang hal tersebut? Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada dari Bonaventura Krishna Krisologus dari SMA 6 Purworejo. Pertanyaannya, izin bertanya, mengapa orang zaman dulu menggunakan kalender matahari sebagai patokan dan apakah perhitungannya tepat seperti itu. Selanjutnya pertanyaan terakhir, mohon izin Prof, ini pertanyaan dari saya sendiri. Sebelumnya pada penelitian saya di penelitian S1 saya meneliti tentang pergeseran titik terbit matahari pada saat azimut untuk melihat apakah ada kemungkinan matahari terbit bergeser terbitnya menuju ke sebelah barat seperti itu, Prof. Terus karena hasilnya itu belum membuktikan hal tersebut, saya kemudian ada pertanyaan lagi karena dari salah satu teori yang saya baca pada saat itu ada yang menyatakan bahwasannya perubahan masa matahari itu akan mempengaruhi terhadap kecepatan rotasi bumi. Saya ingin memverifikasinya kepada Prof. Thomas, apakah itu dapat diperhitungkan secara matematis dan dapat diperkirakan ketika kapan masa matahari ini akan berpengaruh terhadap rotasi bumi seperti itu, Prof. Terima kasih banyak. Selanjutnya saya persilakan kepada Prof untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah teman-teman saya ajukan. Baik, makasih. Jadi terkait dengan posisi matahari di equinox, itu sesungguhnya pada saat bumi dengan kemiringan sumbu rotasinya, itu posisi matahari itu berada pada sebut saja orbit ekliptikanya itu dari arah selatan menuju utara. Apakah betul matahari tampak bergerak lebih cepat? Itu sesungguhnya tidak ya. Nah, jadi kalau dari teori orbit,
matahari atau katakan bumi mengitari matahari sedikit lebih cepat, tetapi tidak terlalu signifikan itu pada saat perihelion ya. Tetapi karena antara perihelion dan aphelion itu tidak signifikan, itu kecepatan revolusi bumi mengitari matahari juga tidak signifikan. Jadi secara rata-rata tetap 24 jam secara rata-rata ya. Jadi mungkin kalau dalam hitungan detik, kemungkinan pada saat bumi berada pada jarak terdekatnya itu sekitar Januari ya. Itu berarti saat perihelion itu bumi itu mengitari matahari sedikit lebih cepat dibandingkan dengan pada saat yang aphelion pada bulan Juni. Tapi itu tidak terlalu signifikan ya. Kalaupun ada, mungkin hitungannya dalam hitungan detik ya. Tapi secara rata-ratanya 24 jam. Kemudian terkait dengan matahari sebagai acuan kalender. Mana dulu sih yang sering dijadikan penentu dalam kalender? Secara umum kalender tradisional itu sebenarnya menggunakan bulan ya. Karena bulan itu perubahan dari hari ke harinya jelas sekali. Nah, sebut saja ritual-ritual keagamaan itu banyak merujuk pada kalender matahari. Hari Raya Nyepi itu ditandai dengan bulan mati atau sebut saja pada saat ijtima ya. Kemudian dalam Islam tentu awal Ramadan, kemudian Idul Fitri dan Idul Adha juga mendasarkan pada peredaran bulan mengitari bumi. Dan umat Buddha itu merayakan Waisak pada saat purnama, itu juga terkait dengan kalender bulan. Apakah umat Kristiani menggunakan kalender bulan juga? Iya, menggunakan. Itu pada saat penentuan hari Paskah. Di hari Paskah itu adalah hari Ahad pertama sesudah tanggal 21 April, sesudah purnama, sesudah tanggal 21 Maret, maaf. Jadi hari Ahad pertama sesudah purnama pada awal musim semi 21 Maret itu sebagai hari Raya Paskah. Nah, kemudian bagaimana tahun matahari itu mulai digunakan ketika manusia itu memerlukan juga untuk perakiraan musim. Jadi kalender matahari itu dikaitkan dalam konteks perubahan musim. Tapi kalau kalender bulan itu digunakan dalam konteks perubahan dari hari ke hari. Dan itu sering digunakan untuk ritual keagamaan. Karena ritual keagamaan itu mendasarkan pada perubahan hari ke hari. Ditandai dengan bulan mati, ditandai dengan hilal yang pertama kali teramati, ditandai dengan purnama. Ya, itu dilakukan. Kemudian tadi pertanyaan terkait dengan matahari. Sebentar, catatan saya kurang jelas. Bisa diulang lagi pertanyaan pokoknya saja. Baik, Prof. Pertanyaan saya itu apakah bisa dilakukan perhitungan secara matematis untuk memperkirakan kapan penambahan masa matahari berpengaruh terhadap kecepatan rotasi bumi, Prof? Ya, jadi masa matahari itu sesungguhnya ya dalam jangka panjang ada perubahan ya, tetapi dalam jangka umur manusia itu tidak ada perubahan ya. Jadi tadi disebutkan 99% masa tata surya itu berada di matahari dan masa matahari dan planet-planetnya itu mempengaruhi pada gravitasi, dan tetapi kecepatan revolusinya itu berkait dengan jarak.
Nah, soal rotasi bumi, demikian juga planet-planet yang lain, itu tidak ada kaitannya dengan masa matahari ya. Tapi itu terkait dengan sebut saja hukum kekekalan energi momentum atau energi putar dari bumi tersebut. Jadi tidak ada kaitannya dengan masa matahari. Kemudian saya lihat ini di chat ini ada pertanyaan yang tadi belum sempat dibaca ya. Jadi bisa saya jawab langsung ya di sini ya. Baik, Prof. Jadi Jika ya, Prof berkenan. ya. Ini dari atas nama Wulan Ningsih. Izin bertanya, setiap massa benda langit itu punya batas volumenya atau massa berapa agar tetap hampir bulat? Apakah ada formasi rumusnya? Jadi benda-benda langit, planet, bintang, itu membentuk bulat ya. Itu berarti nantinya berubah ya. Tapi karena memang itu sejarah awal pembentukannya itu dan gravitasi diri kemudian membentuk bulat. Nah, bumi itu karena rotasinya itu memang agak pepat ya. Jadi bagian ekuatornya itu lebih besar jari-jarinya dibandingkan dengan arah ekuator ya. Jadi ya tetap bulat ini ya karena memang tetap mempertahankan gravitasi dirinya. Saya tambahkan ya, bulan itu asal usulnya itu karena bumi pada awal pembentukan 4,5 miliar tahun yang lalu itu mendapatkan tumbukan dengan objek yang ukurannya kira-kira seukuran planet Mars. Dan itu yang kemudian menumbuk bumi dan bagian bumi yang tertumbuk itu kemudian terkoyak dan melepaskan materialnya dan material ini jatuh dalam konteks mengorbit bumi. Nah, kemudian material dari bumi yang terkoyak itu kemudian dengan gravitasi dirinya membentuk bulan. Itu asal-usul bulan ya. Dan bulan itu berbentuk bulat karena gravitasi dirinya tersebut. Jadi bukan karena di sini apa sih prasyarat batas volumenya tidak ada. Jadi selama objek itu bisa berkondensasi dengan gravitasi dirinya, maka dia akan membentuk benda langit yang berbentuk bulat. Kemudian di sini ada pertanyaan atas nama Nurul dari Bogor ya. Bagaimana kabisat pada tahun Hijriah? Siklusnya satu daur itu 30 tahun. Bagaimana kabisat pada Masehi setiap 4 tahun sekali, pada tahun berapa, tahun keempat, kedua, ke-1 dan seterusnya. Jadi tahun kabisat pada siklus tahun Hijriah itu ada siklus 30 tahunan. Itu ada 19 tahun itu tahun kabisat, kemudian 11 tahun Basitoh. Jadi 19 kali 355, kemudian 11 tahun 364. Nah, itu kalau dirata-ratakan itu yang bisa terukur itu 1 bulan itu sama dengan 29,53 hari ya. Jadi itu aturan tahun kabisat dengan siklus 30 tahunan. Jadi ada 19 tahun kabisat, kemudian 11 tahun basitoh atau tahun pendek. Kemudian yang pada tahun Masehi itu siklus 4 tahunan tadi sudah dijelaskan. Tahun-tahun yang angkanya habis dibagi 4 itu tahun kabisat, kecuali tahun yang kelipatan 100 itu kalau tidak habis dibagi 400 itu bukan tahun kabisat. Atau tahun kabisat adalah tahun yang angkanya dibagi 4 habis dibagi 4, kecuali kelipatan 100 yang harus habis dibagi 400 ya.
Saya kira itu ya. Mudah-mudahan semua sudah terjawab. Oh, pertanyaan kenapa tidak sama dengan Masehi? Ya karena perbedaan dalam perhitungan tahunnya ya. Tahun Masehi tadi 365,2422 hari, itu dibulatkan seperempat harinya itu menjadi 1 hari setiap 4 tahun. Sedangkan yang tahun Hijriah itu karena berdasarkan 1 bulan rata-rata 29,5 hari, 29,53 ya sesungguhnya, itu yang kemudian dibulatkan menjadi 29 atau 30, tetapi nanti ada tahun yang panjang, itu pada sistem urfi ya, kalender urfi. Tapi kalau berdasarkan hisab atau ru'yat yang mendasarkan pada ketampakan hilal, itu tidak lagi terikat dengan aturan kabisat atau basitoh pada tahun kabisat ya. Pada tahun Hijriah. Saya kira demikian. Mudah-mudahan semua sudah terjawab. Baik, Prof. Terima kasih banyak atas ilmunya yang telah diberikan kepada kami semua. Kami mohon maaf sekali kepada teman-teman yang pertanyaannya belum bisa terjawab di kesempatan ini, dan juga tadi ada yang raise hand dan belum bisa menyampaikan pertanyaan di kesempatan ini. Semoga di kesempatan selanjutnya Jember Astronomy Club dapat kembali bersama Prof. Thomas Jamaluddin untuk memberikan edukasi juga kepada teman-teman sekalian di lain kesempatan. Kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Prof. Thomas. Namun sebelumnya kami memohon kepada Prof. Thomas untuk dapat memberikan pernyataan penutup sebagai standing position di kesempatan akhir ini. Kami Baik, persilahkan. terima kasih. Jadi catatan akhir saya dari pertemuan pada hari ini terkait dengan harmoni pergerakan atau dinamika benda-benda langit. Bahwa keteraturan di alam semesta ini bukan suatu kebetulan, tetapi keteraturan yang memang ditentukan oleh Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dari keteraturan itu kita bisa mengambil hikmah. Beberapa di antaranya sudah kita manfaatkan untuk penentuan kalender dengan aturan-aturan yang menjadikan kalender itu sangat akurat. Ya. Antara lain pada sistem kalender Masehi itu ada aturan terkait dengan tahun kabisat. Ya. Dan bagi Muslim, dengan melihat keteraturan tersebut, kita akan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Pasti ada maknanya, pasti ada maksudnya, dan pasti ada manfaatnya. Saya kira demikian, mudah-mudahan bisa menginspirasi dan untuk terus menggali astronomi, karena astronomi ini menjadi ilmu yang bisa menjadi inspirasi untuk memperkuat ilmu-ilmu yang lain. Demikian, saya kembalikan lagi. Baik, Prof. Terima kasih. Ini ada pertanyaan dari teman-teman, Prof. Apakah nanti materi Prof bisa boleh untuk dibagikan kepada teman-teman semua? Jika boleh, nanti biar panitia yang memberikan kepada teman-teman, Prof. Ya, silakan. Ini terbuka ya, bebas. Jadi silakan nanti menghubungi panitia untuk mendapatkan materi saya. Baik, Prof. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Prof. atas kesempatannya dan atas keluangan waktunya dapat membersamai kami semua bersama para astronom amatir untuk terus membumikan astronomi di bumi Indonesia. Semoga perjuangan kita untuk seterusnya dapat bermanfaat bagi seluruh generasi untuk terus mencintai astronomi, khususnya di Indonesia. Baiklah, jika seperti itu, saya sebagai moderator Muhammad Fajrul Lijen memohon maaf apabila banyak kesalahan yang baik saya sengaja maupun tidak saya sengaja menyakiti hati Anda semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada Master of Ceremony.
Baik, terima kasih disampaikan kepada moderator. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi dokumentasi yang akan saya pandu. Baik, untuk seluruh hadirin, pemateri, peserta dan panitia yang tidak berhalangan dipersilakan untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Baik, saya mulai dari slide yang pertama. 1, 2, 3. Selanjutnya untuk slide yang kedua. 1, 2, 3. Selanjutnya slide yang ketiga. 1, 2, 3. Selanjutnya untuk slide yang terakhir. 1, 2, 3. Baik, sesi dokumentasi telah selesai dilakukan. Baik, karena kita sudah di penghujung acara, marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Terima alamin. kasih terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta yang telah hadir. Saya selaku Master of Ceremony mewakili teman-teman panitia yang bertugas memohon maaf apabila terdapat perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan. Jangan lupa untuk melakukan presensi terlebih dahulu. Sekian dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof atas ilmunya. Baik, terima kasih. Saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.